Itu dalam bentuk perbuatan 40 hari. Jadi 40 hari itu kalau memang dia benar-benar lulus, nah itu menciptakan satu habit, kebiasaan. Kalau dalam bentuk perbuatan itu 400 kali. .4 FM Sonora Medan. Sahabat Sonora, kita di sesi akhir tahapan-tahapan yang harus dikuasai oleh orang tua untuk hari ini di parenting bersama Mega Quality adalah orang tua juga perlu belajar. Seperti yang disebutkan oleh Pak Agustinus Ketaren, kalau tahapan pertama itu yang harus dikuasai, yang harus dipelajari oleh orang tua adalah understanding, mencoba untuk mengerti, ya kan Pak? Betul. Kemudian applying. Oke, kemudian ketiga analyzing, evaluating barusan sebelum kita break, ya kan? Setelah itu apa ya Pak ya? Ya, yang terakhir itu creating. Creating. Jadi ini sampai tahap dia bisa menciptakan, menciptakan. Jadi menciptakan ini, ingat ya, Bapak Ibu sahabat Sonora, ini kita membuat satu behavior, satu karakternya itu yang benar-benar permanen, ya. Jadi memang tahapan ini kelihatannya cepat ya, tapi sebenarnya butuh waktu lama ya, sampai dia meng-create sesuatu, menciptakan sesuatu, bukan hanya komitmen tapi dalam bentuk perbuatan dan perkataan. Jadi waktu dia bilang oke, saya mau memaafkan, nah, itu dia meng-create di pikirannya sampai dia melakukan. Nah, jadi menciptakan hal-hal yang baru itu memang prosesnya tadi, mulai understanding, applying, analyzing, evaluating, dan lalu dia mulai create. Nah, sampai kita melihat bahwa itu menjadi habit, itu baru berhasil, kebiasaan. Jadi kalau saya baca literasi, kalau dalam bentuk perbuatan katanya 40 hari itu dilakukan terus-menerus setiap hari tanpa ada yang gagal, absen, alpa. Contoh misalnya sikat gigi, kita suruh anak kita. Nah, jadi 40 hari itu dia lakukan. Apabila hari ke-20 dia tidak lakukan, ulangi lagi dari pertama. Itu dalam bentuk perbuatan 40 hari. Jadi 40 hari itu kalau memang dia benar-benar lulus, nah itu menciptakan satu habit, kebiasaan. Kalau dalam bentuk perbuatan itu 400 kali. Marini. Jadi kalau misalnya Marini bilang, Marini bilang, oke, maafkanlah adik, gitu ya. Oke, dimaafkannya. Baru besok diulanginya lagi, ya kan? Baru Marini ucapkan lagi, maafkan, sampai 400 kali. Kalau dalam bentuk perkataan 400 kali, kalau memang dia bisa lakukan, ya itu jadi habit. Jadi habit ini menciptakan sesuatu yang mungkin tidak ada, mungkin yang belum pernah, mungkin yang tidak biasa dia lakukan, itu menjadi sesuatu kebiasaan. Bahkan bisa menjadi permanen behavior. Bahkan bisa menjadi culture, budaya. Jadi budaya itu kan tercipta dari satu behavior yang permanen ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa menciptakan ini? Nah, makanya di rumah itu sekolah yang paling tepat para orang tua sahabat Sonora, supaya ini menjadi budaya di rumah. Jadi kemanapun anak kita, dia tahu budaya ini kalau dibawa keluar, satu kali dia misalnya kos di luar, dia budaya ini memang budaya yang benar, budaya yang baik, yang semua orang mungkin bisa menerima ini. Nah, baru kita aman mengeluarkan anak kita keluar dari rumah. Sampai menciptakan satu behavior berkali-kali. Bapak Ibu lihat anak itu mungkin gagal, tetapi dia berusaha untuk menjadi satu behavior, satu karakter yang benar-benar permanen dalam dirinya. Jadi itulah keberhasilan creating tadi, menciptakan itu tadi. Jadi di rumah. Jadi kegagalan anak itu lebih bagus di depan kita ya para orang tua daripada di luar kita atau di belakang kita. Jadi kalau misalnya anak yang remaja, dia mulai menyukai teman-teman yang mungkin lawan jenis dia, ya gagalnya itu ya di depan kita para orang tua. Itu lebih bagus. Aku nggak suka tadi ku tinggalkan di meja bakso, dia nolak cintaku, gitu-gitu. Belum lagi yang termeheh-meheh, diputusin mah. Iya, nangis ya kalau yang wanita kan begitu. Lebih bagus kalau menurut saya sih sebenarnya di depan orang tuanya. Apapun curhatan itu, supaya nanti orang tua bisa menciptakan hal-hal yang baik di alam
bawah sadarnya, di dalam pikirannya, di kognitifnya itu menjadi satu permanent behavior. Sama nggak perlakuannya kepada anak kita yang laki-laki dengan anak yang perempuan? Karena biasanya kalau orang tua yang ayah gitu ya, giliran anak laki-lakinya pengen curhat, udah curhat sama mama aja deh. Papa lagi sibuk nih, lagi banyak kerjaan nih, atau mungkin gini, alah kamu gitu aja nangis, cari perempuan lain kayak nggak ada. Iya. Itu jadi, gimana Pak? Betul. Jadi memang kalau saya sih tergantung anaknya. Ya kan saya tadi bilang bagaimana anak itu nyaman. Ya biasanya kalau masalah pacaran, kalau anak laki-laki ini kan memang ya dia kecewa dengan anak yang perempuan berarti dong. Dia biasanya curhat tuh sama mama. Karena menyangkut bagaimana menghadapi wanita. Kan begitu. Tapi kalau anaknya wanita kayak anak saya, ya dia lebih banyak curhat ke papanya. Karena dia mau tahu gimana isi hati pria. Oh, I see. Ya, benar. Tergantung anaknya. Makanya saya bilang tergantung anaknya. Tetapi ada juga hal-hal yang wanita ya dia bisa curhat sama mamanya kan. Bicara tentang mungkin baju, fashion, baru bicara tentang isi hati yang mungkin yang pas dengan mamanya. Bisa aja gitu. Silahkan aja gitu. Yang penting gini, sahabat Sonora. Bagaimana anak itu benar-benar nyaman. Jangan sempat dia curhatnya itu banyak di medsos. Itu kegagalan kita para orang tua. Makanya, bagaimana dia memberikan rasa aman itu di rumah, itu keberhasilan kita para orang tua. Dibandingkan dia memberikan rasa aman curhatnya itu di medsosnya. Bagaimana dia lebih banyak curhat itu kepada papanya dan mamanya, dia ini kan menciptakan satu budaya ya. Kalau kita udah lihat, anak kita udah mulai nggak banyak curhat ini Pak di medsosnya, berarti berhasil lah kita. Menciptakan satu budaya. Itu tandanya ya Pak ya. Di milenial ini memang begitu, melihatnya di situ. Ya, melulu di IG. Berarti ini kayaknya kita belum aman ini anak kita curhat ke kita nih Pak. Itu PR kita orang tua. Oke. Orang tua harus belajar ya. Iya betul. Jadi budaya ini atau creed ini memang nggak gampang. Prosesnya panjang sebenarnya. Mungkin hari ini kita belajar 1 jam, tetapi ini seumur hidup, sahabat Sonora. Tapi jangan menyerah ya para orang tua, kalau gagal lanjutkan lagi. Supaya waktu kamu melepas anakmu, misalnya dia cocok untuk udah bisa keluar, kos di luar, kuliah di luar, sampai engkau melihat ada budaya yang bagus dalam diri anakmu, dan itu menjadi satu permanent behavior. Oke, kalau sudah kadung remaja anaknya ini, baru dengar sekarang, Pak Agustinus, telat nggak sih? Ya, gimana ngadapinnya? Kalau dari segi usia memang telat ya, tetapi jangan menyerah. Saya bilang sih jangan menyerah. Ada cara, berbagai cara ya. Walaupun sudah remaja, tetap kita beritahu ya. Karena untuk melepas anak kita, misalnya berangkat kuliah kos di luar atau berangkat kemana kerja, contohnya ya, harus Bapak Ibu benar-benar melihat ada satu culture, budaya yang memang di dalam dirinya, dan itu benar-benar membuat safe, membuat aman itu para orang tua untuk melepasnya. Ada permanent behavior yang sudah tercipta di rumah ya, dan itu Bapak Ibu sering lihat di dalam diri anak. Nah, itu baru bisa kita lepas anak kita. Tapi kalau belum, hal-hal yang dasar ya, mungkin nanti ada sesi berikutnya. Apa sih hal-hal dasar supaya kita bisa melepas anak kita, kan gitu ya, apalagi mau kuliah ya kan. Nah ini sebenarnya kalau belum, kalau saya tanya, kayak kemarin ada orang tua nanya anaknya nggak lulus, apa istilahnya sekarang itu ya, nggak lulus SMA di tempat kampus SMPTN apa itu. Jadi dia nggak rela melepaskan anaknya keluar kota karena memang dilihatnya anaknya belum cukup dewasa. Nah, sering kan keraguan orang tua seperti itu memang sulit, Mbak Rini. Kalau memang belum kita lihat ada satu permanent behavior dalam diri anak, kalau saya sih ditanya jangan dulu lepas anakmu. Tapi kalau udah terlihat ada permanent behavior dalam diri anak kita, dia bisa menciptakan create karakter itu. So, release. Oke. Kita ketemu lagi 2 minggu depan. Bahasanya apa nanti? Pokoknya tetap di Sonora Medan, jangan kemana-mana. Women Parenting, hari ini parenting bersama Mega Quality. Bagus, makasih ya. Makasih, Mbak Rini. Kita ketemu lagi 2 minggu depan ya. Saya Rini Aprianti bersama Pak Agustinus Ketaren pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. We will see you next time. Bye.